saya Nisa Suryalestari dari kelas 4E. Pada video ini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah manajemen kelas dengan tema pengaturan ruang kelas. Baiklah, langsung saja. The first discussion about pengertian penataan ruang kelas. Menurut Jamarah, tata ruang kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif melalui kegiatan pengaturan siswa dan barang atau fasilitas pembelajaran. Selain itu, tata ruang kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara tingkah laku siswa yang dapat mendukung proses pembelajaran. Nah, secara umum, tata ruang kelas adalah penentuan mengenai kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang tersebut untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan belajar yang efektif. Menurut Jamarah dan Saiful Bahri, dalam pengaturan kelas perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk kelas. Yang kedua, bentuk ukuran meja dan kursi siswa. Yang ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Yang keempat, jumlah siswa dalam tiap kelompok. Yang kelima, jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang terakhir adalah komposisi siswa dalam kelompok. Nah, dengan pengertian tersebut, penataan ruang kelas ini memiliki tujuan pokok, yaitu untuk mengatur atau menata ruang kelas dengan menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Selain tujuan pokok, penataan ruang kelas juga memiliki beberapa tujuan secara khusus. Di antaranya yang pertama adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyediakan dan mengatur fasilitas perabot kelas yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan, sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Selanjutnya adalah pengaturan kondisi ruang kelas. Nah, kegiatan belajar mengajar mencakup segala jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah digariskan. Nah, adapun faktor-faktor yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kelas. Yang pertama adalah ventilasi dan tata cahaya. Yang kedua, kebersihan dan keindahan kelas. Yang ketiga, perpustakaan kelas. Dan yang keempat adalah media pembelajaran. Baiklah, untuk yang pertama adalah ventilasi dan tata cahaya. Nah, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama adalah ventilasi. Yang kedua adalah aturan untuk tidak merokok. Yang ketiga adalah pengaturan cahaya. Yang keempat, cahaya yang masuk tuh harus cukup. Dan yang terakhir adalah masuk kelasnya dari arah kiri, jadi tidak berlawanan dengan bagian depan. Selanjutnya adalah kebersihan dan keindahan kelas. Nah, dalam hal ini siswa harus bergiliran untuk membersihkan kelas. Biasanya akan dibuatkan jadwal piket oleh seorang guru. Selanjutnya adalah guru memeriksa kebersihan dan ketertiban kelas. Yang ketiga, memasang hiasan dinding yang mempunyai nilai edukatif seperti burung garuda, teks proklamasi, slogan pendidikan, foto pahlawan, atau peta. Yang keempat adalah mengatur tempat duduk siswa, lemari, rak buku, dan semacamnya secara rapi. Untuk penempatan bukunya itu diletakkan di depan dan alat peraga di belakang. Yang terakhir adalah merapikan meja guru dengan memakai taplak meja, vas bunga, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perpustakaan kelas. Nah, sekolah yang maju biasanya ditandai dengan perpustakaan kelas di setiap kelasnya. Untuk pengaturannya sendiri, biasanya perpustakaan kelas ini ada koordinasi antara siswa dengan guru. Yang terakhir adalah media pembelajaran. Media pembelajaran semestinya diletakkan di dalam kelas agar memudahkan dalam penggunaannya. Yang kedua, pengaturannya bersama-sama siswa, jadi butuh kerjasama antara guru dan siswa. Yang ketiga adalah ukurannya disesuaikan. Yang keempat, warnanya harus kontras. Yang kelima, penempatannya memperhatikan estetika dan terjangkau oleh semua siswa. Estetika di sini dimaksudkan adalah keindahan atau kerapian. Selanjutnya adalah ditempatkan di bagian depan sehingga dapat dilihat oleh semua siswa. Dan yang terakhir adalah difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi jika tidak dibutuhkan sebaiknya tidak
diambil. I think that's all from my presentation. I'm so sorry for my mistake and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.